Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian 1 derajat. Walladzina utul ilma, tetapi orang yang diberikan ilmu pengetahuan, darajatin katsiratin. Ada beda apa sama? Artinya orang yang sekedar beriman saja derajatnya apa? Surga. Sudah beriman dan berilmu, derajatnya nggak cuma surga, tapi makomnya bersama orang-orang alim, artinya orang-orang yang berilmu. Ini tadi akhiratnya. Nah, di dunianya gimana? Asal ikut datang, ikut tahlilan, pasti dapat berkat. Yang ustadznya berkat dapat amplop. Serendah-rendahnya berkat mah dapat gitu, Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza salah satu utawi ikilah kang telu. Apa yang 3 itu maksudnya? Ilmu syariat tentang sah dan tidaknya ibadah. Kemudian yang kedua tentang sah dan tidaknya akidah. Yang ketiga tentang manajemen qalbu. Jadi yang 3 itu diistilahkan syariat. Iku fardu ainin, fardu ain. Hukumnya fardu ain. Melekat pada pribadi. Setiap orang punya kewajiban dan tidak bisa diwakili. Misalnya satu keluarga, ayahnya ngerti ilmu fikih, ngerti syariah, lalu menjalankan ibadah. Nah, terus apakah cukup ayahnya saja yang mengerti? Ternyata tidak. Belajar Quran, belajar sholat, belajar wudhu, itu kewajiban juga bagi istri. Apakah ayah dan ibunya saja cukup? Ternyata tidak. Adalah kewajiban juga bagi anak-anaknya. Gitu. Jadi tidak bisa diwakilkan. Karena ini personal, hubungannya dengan Allah secara pribadi adalah ibadah sesuai dengan ilmunya yang dipelajari dan dilakukan, dicontoh oleh para ulama, para guru-guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah. Hadza salah satu utawi ikilah kang telu iku fardu ainin, fardu ain. Jadi 3 ilmu tadi itu hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Fa'rifna maka waruwasira, maka kenal sira ing salasa. Fa'rifna maka sungguh-sungguh kenal sira, maka sungguh-sungguh ketahuilah, pelajari olehmu. Wa'mal lan ngamalaken biha ing salasa, tahsulu supaya hasil, tahsilu supaya ngasilaken, najatan ing keselamatan, wa'tala lan bimbingan. Hadza salah satu fardu ainin fa'rifna wa'mal biha tahsilu najatan wa'tala. Ketiga ilmu syariat itu hukumnya fardu ain, maka pelajarilah dengan sungguh-sungguh sampai betul-betul mengenal, memahami. Lalu amalkan ketiganya agar mendapatkan keselamatan dan bimbingan. Jelas nggak ini? Dan Bang ini jelas kan? Pesannya jelas bahwa bertorikoh mesti dengan disiplin ilmu syariat yang benar. Tidak hanya tahu tapi paham, tidak hanya paham tapi mengamalkannya supaya selamat dan selalu dalam bimbingan, tidak tersesat atau menyimpang daripada syariat. Jadi kalau kita berpikir syariat berbeda, thariqah berbeda, sementara sumbernya sama, menjadi aneh ketika orang kemudian mempetak-petak, membeda-beda, memisahkan sehingga tidak menjadi satu kesatuan. Thariqah adalah metode, sementara syariat adalah ajaran yang datang dari Allah melalui lisannya,
melalui sunnahnya, melalui kehidupannya, perjalanan Rasulullah SAW. Tentu kalau sesuai dengan itu, aman, selamat dari menyimpang, selamat dari sesat, bahkan selalu selamanya dalam bimbingannya Allah dan Rasul. Yakni tegese anna hadhil ulumi, satuhuna ikilah ilmu syariat as-salasati, maksudnya yang 3 macam. Al ilmu alladhi tegese ilmu kang yusahhihu, kang ngesahaken al ibadata maring ibadah atau ing ibadah, wal ilmu lan ilmu alladhi yusahhihul i'tiqada, kang ngesahaken i'tiqad atau keyakinan, wal ilmu alladzi lan ilmu kang yuzaki bersihaken al qalba ing ati, iku fardu ain hukumnya. Jadi sesungguhnya ketiga ilmu syariat ini yakni ilmu yang mempelajari tentang sahnya ibadah, lalu ilmu yang mempelajari tentang sahnya akidah, lalu ilmu yang mempelajari tentang manajemen kolbu, membersihkan hati dari berbagai macam penyakit, merupakan fardu ain bagi setiap orang. Fa'rif naha, mangka ngawerui sira teman-teman ing salasa ayyajibu tegese wajib ala kulli ahadin ing atas setiap-tiap wong suwiji. Tu'allimuha, apa yang wajib? Apa tu'allimuha, belajar ing salasa. Karena fardu ain maka menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mempelajarinya. La yasa'u ora kamot ahadun, sopo ahadan ya. Yasa'u ora kamot ahadan ing wong suwiji opo jahluha, jahile ing salasa. Jadi seseorang ini punya kewajiban mempelajari 3 ilmu syariat tadi, dan tidaklah boleh seseorang bodoh di dalam 3 ilmu tadi sementara dia menjalankan thariqah. Jadi tidak boleh. Karena apa? Berdampak sangat fatal terhadap amalan-amalan yang dijalankannya selama menempuh suluk atau thariqah. Wa hadhihi lan utawi iku hiyal ulum, yaiku ilmu-ilmu asyariyat, yal ulumu syar'iyah, ilmu-ilmu syariat, an-nafi'ah, kang nulungi, yang bermanfaat, yang berfaedah, yang bermanfaat, sangat amat berarti. Jadi tidak bisa tidak. Karena itulah yang akan memberi manfaat di dalam menjalankan amalan-amalan suluknya nanti. Wa malan ngamalakan sira biha ing salasah, aili annahu biha ing salasah, maka amalkan 3-3-nya. Setelah dipelajari, difahami, itu amalkan, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dijadikan bahan-bahan adu otot, adu pendapat, debat kusir, sehingga tidak ada berkesudahan sementara usianya habis, belum maksimal dalam beramal, kemudian yang terjadi adalah permusuhan, khosam, dan seterusnya. Li'annahu, karena satu kelakuan ikulah kholaso ora ana kemurnian, tidak ada keikhlasan. La kholaso ora ana kemurnian, ketulusan, lil alimi maring tiap wong alim, illa ida amila, tidak ada bekas, tidak ada cerminan, tidak ada manfaat bagi seorang alim
orang yang sudah mengetahui ilmu syariat tadi tidak ada dampaknya, tidak ada manfaatnya. Illa idza amila angin nalikane ngamalaken bi ilmihi kelawan ilmune alim. Jadi kewajiban itu fardu ain hukumnya mempelajari ilmu syariat, menata ibadahnya dengan baik dan benar, penuhi kaifiahnya, pelajari hukum-hukumnya yang berkenaan dengan sahnya ibadah, dengan sahnya akidah, dengan kaitannya dengan ilmu yang berkenaan bagian-bagian cara membersihkan hati atau memanage kolbu dari penyakit-penyakit hati. Setelah mengetahui, tugasnya adalah mengamalkan itu semua. Karena tidak ada manfaat daripada ilmu dalam hal ini, tidak ada bekas bagi seorang yang sudah mengetahui ilmunya dalam ketiga syariat tadi, kecuali apabila dia mengamalkannya. Kenapa tidak bersemangat, tidak ada giroh mengamalkan syariat tadi? Barangkali karena ketidaktahuan atau kebelum pahaman tentang syariat itu apa, sehingga tidak ada greget. Nah, ketika sudah tahu syariat lalu tidak mengamalkannya, maka apalah artinya? Kewajiban yang melekat pada setiap orang harus mempelajari syariat, sementara sudah dipelajari lalu tidak mengamalkan. Terjadilah kesalahan, terjadilah penyimpangan, sehingga termasuk perbuatan perilaku yang mencemarkan, menodai, mencederai nilai-nilai suluk atau torikoh yang dijalaninya. Dan itu berkaitan juga dengan para ikhwan, para mursyid, guru-guru, bahkan sampai ke orang yang pertama kali membawakan atau mengamalkan amalan-amalan tertentu di dalam suluknya masing-masing. Nah, ini kan berarti tidak sesuai dengan yang ditunjukkan, tidak sesuai dengan yang diajarkan. Ada ancaman, wa illalan lamun ora fahuwa mengkautawi alim iku minal halikin, setengah saking wong kang pada rusak kabeh. Tentu ada kerusakan, sudah pasti. Syariat yang tidak dipelajari lalu kemudian tidak juga mengamalkan karena memang tidak tahu apa yang harus diamalkan. Jika tidak tahu, tidak mempelajari, tidak memahami, lalu apalagi tidak mengamalkan, ya sudah otomatis menjadi bagian orang-orang yang tahu tetapi rusak. Halikin, mereka rusak. Qala dawu sopo Ibnu Ruslan. Dawu sopo Ibnu Ruslan, fa'mal walau bil usyri zakat. Fa'mal maka ngalakoni sira. Fa'mal maka tumandang sira. Maka maksudnya melaksanakan. Fa'mal maka ngelakoni sira walau bil usyri, walaupun dan senajan bil usyri 1/10 kazakati kaya zakat. Takhruju meto akan sira binuril, takhruju kang ngeto akan opo zakat binuril ilmi, kelawan cahaya ilmu, minad zulumati atau min zulumatin, saking kegelapan, saking petenge alam atau pengetahuan, ketidaktahuan. Maka kata Ibnu Ruslan, pelajari syariatnya, pahami, lalu amalkan meski hanya 1/10-nya. 1 dari 10, maksudnya begitu ya. Belum bisa sepenuhnya saya mengamalkan ilmu syariat. Setidaknya, begitu. Dengan mengetahui tata cara, mengetahui kaifiah di dalam syariat yang benar, maka sedikit yang diamalkan itu menjadi berarti. Ketimbang banyak tidak ada faidah. Jadi sia-sia kan? Itu yang kasihan. Tidak lengkap perahunya, kapalnya tidak siap, lalu pergi
mengarungi samudra, sulit untuk berharap sampai di tengah lautan, apalagi masuk ke dalam dasar samudra menemukan hakikat, jika ada hal-hal yang tidak diperhatikan dalam unsur-unsur syariatnya. Itu maksudnya kan mewanti-wanti, termasuk dalam kategori kehati-hatian ya dalam hal langkah. Fa'alimun bi ilmihi, fa'alimun mangka utawi wong kang alim, orang yang sudah mengetahui bi ilmihi kelawan ilmune alim. Lam ya'malna kang ora ngamalaken ing ilmu, mu'adzibun den azab, mu'adzibun den azab min qabli abidin saking sadurunge ahli ibadah alwasni kang den bimbing. Maka amalkanlah walaupun hanya 1/10. Karena apa? Ilmu yang diamalkan meski sedikit, umpama engkau telah keluar dari kegelapan sebab dengan cahaya ilmu yang sudah didapat. Meski tidak banyak, hanya 1/10 dari 10. Karena ancaman yang keras bagi orang yang sudah belajar, sudah alim, tahu ilmunya, kemudian tidak mengamalkannya. Maka umpama bandingannya, yang alim tetapi tidak mengamalkan, nanti akan mendapatkan azab sebelum ketimbang ahli ibadah yang dalam bimbingan. Artinya yang alim juga punya ancaman. Diperintah untuk mencari, memahami, mempelajari ilmu syariat, lalu kemudian mengamalkannya. Jika tidak mengamalkannya, maka ancamannya adalah azab sebelum ahli ibadah yang selalu dalam bimbingan. Di sisi lain kita tahu bahwa man amila bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan tertolak dan tidak diterima. Di sisi lain, keutamaan ilmu itu seperti keutamaanku dan umatku atau serendah-rendahnya umatku. Jadi ilmu punya predikat tersendiri, makom tersendiri adalah mulia. Sementara ada ahli ibadah tetapi tidak alim. Karena ketidakalimannya, tapi istiqomah mengikuti apa kata guru. Hayo gitu, menurutkan guru. Bahasa tadi Pak siapa? Angheri mah bahasanya ngamalkeun nurutan guru. Nggak alim-alim juga misalnya gitu, nggak paham betul tentang disiplin ilmu syariat yang 3 tadi itu. Nggak. Tapi ikutin aja mursyidnya, disuruhnya amalkan, amalkan. Hikmat. Itu hebatnya tuh. Makanya harus punya mursyid gitu, harus punya guru. Jadi katulungan orang keur mah alim itu. Ngadalil tuh bisa. Akhirnya mah nge-share weling na talingna cenah nonton. Yang di-share link deskripsi linknya. Dalil itu bisa atau divo rokona. Dia ada rokok. Ya ini kalimat ini menarik buat saya maksudnya. Seorang alim yang tidak mengamalkannya diadab lebih dulu ketimbang yang ada ahli ibadah tapi menetapi ibadahnya sesuai dengan petunjuk gurunya. Ya kan dia juga pasti ada saatnya dia lupa, ada saatnya dia hilaf, dia maksiat, dia dosa. Tapi berpegang teguh pada apa yang diamalkan atas petunjuk gurunya itu lebih utama. Yang kemudian dikritisi banyak orang adalah mempelajari tidak, bahkan alergi. Istiqomah juga tidak. Lalu berbicara tentang sesuatu yang tidak ada di tengah awam. Yang membuat fitnah buat orang awam adalah kenapa mengamalkan agama kok semau-mau? Kan karena mereka nggak tahu itu. Kadang iya, kadang tidak. Kadang ada, kadang hilang. Nah itulah yang kemudian menjadi fitnah di kalangan umat. Jadi bukan kemudian menjadi baik. Agama ini ya mahjubun, tertutup kebenarannya, tertutup kemurniannya karena ulah perilaku kita sendiri.
Maka lebih bagus siapa? Ada ahli ibadah, ada muridin, salikin, ada alumni pesantren, santri-santri yang fokus melaksanakan amalnya, tapi jelas berpegang teguh dengan guru. Dibanding orang yang alim dengan ilmunya, tetapi tidak mengamalkan, meski sedikit. Hebat. Fa'in araftaha. Fa'in araftaha mangka lamun ngaweruhi sira, lamun faham kenal sira, ngaweruhi sira ing salasa, karena sesungguhnya jika engkau mengetahui mempelajari ilmu syariat yang tadi, wa amil talan ngamalaken sira biha ing salasa, tahsilu maka hasil ngasilaken, tahsulu maka ngasilaken, laka maring sira an najata ing keselamatan, fid daril akhirati ing dalam desa akhirat, ing dalam akhirat, wal uluwi lan keluhuran derajat yang tinggi, fid dunya ing dalam dunia, wa fil akhirati lan ing dalam akhirat. Karena jika engkau mengamalkan, mengetahui ilmu syariat, lalu mengamalkannya, maka engkau akan selamat, baik di dunianya mendapatkan kemuliaan derajat yang tinggi, lalu juga di akhirat Allah berikan peringkat makom derajat yang tinggi. Sebagaimana Allah berfirman, qala dawu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maha luhur Gusti Allah, yarfa'i bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong kang amanu beriman minkum saking sira kabeh, walladzina lan wong kang utu den paringi al ilma ing ilmu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin, ya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi ini janjinya Allah. Lalu tadi adalah metodenya. Supaya mendapatkan keselamatan plus dengan derajat makom di akhirat, juga kemuliaan di dunianya, maka hendaklah mempelajari tentang ilmu syariat. Karena jelas Allah mengatakan, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi derajatnya naik karena apa? Karena beriman sekaligus juga berilmu. Jadi beriman saja diangkat derajat minimal masuk surga. Nah, sudah mah beriman, berilmu, plus mengamalkan ilmunya, plus mengajarkan ilmunya, plus ikhlas, sudah perfect, sempurna. Sudah mah beriman, berilmu, mengamalkan, mengajarkan, ikhlas, sudah sampailah di ayat ini. Qala dawuh sapa al-mufassiruna, para ahli tafsir, ulama-ulama tafsir, yakni maksude tegese yarfa'i bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong kang amanu beriman minkum saking sira kabeh darajatan ing derajate wahidatan kang siji walladzina lan wong kang utul ilma den paringi ilmu darajatin katsiratin, dan orang-orang yang diberikan ilmu darajatin ing derajat katsiratin kang akeh. Ini tafsirnya itu. Jadi ada perbedaan apa enggak ini? Allah di dalam Al-Quran berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Kata ahli tafsir, maksudnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian 1 derajat. Walladzina utul ilma, tetapi orang yang diberikan ilmu pengetahuan, darajatin katsiratin. Ada beda apa sama? Artinya orang yang sekedar beriman saja derajatnya apa? Surga. Sudah beriman dan berilmu, derajatnya nggak cuma surga, tapi makomnya bersama orang-orang alim, artinya orang-orang yang berilmu. Ini tadi akhiratnya. Nah, di dunianya gimana? Asal ikut datang, ikut tahlilan, pasti dapat berkat. Yang ustadznya berkat dapat amplop. Ya kan? Serendah-rendahnya berkat mah dapat gitu, Mas. Ya, artinya ini kan analogi yang sederhana begitu. Di dunianya ada apa sih? Ya alim kan ada simbol-simbolnya. Ada pak kiai, istilah ada ustadz,